Halo kids, perkenalkan nama saya Amir Muhammad Syarif, Hukum Ekonomi Syariah semester 3 STAI Darut Tauhid Bandung. Dengan adanya pembuatan video ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas pribadi di mata kuliah karakter Darut Tauhidan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya Nabiyallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita masih diberikan amanah kehidupan, yaitu untuk bisa bertaubat dan memperbanyak amal-amal soleh. Agar apa? Agar kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam tak lupa kita kucurkan ke baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu menjalankan syariat perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita selaku manusia yang masih diberikan amanah kehidupan, artinya kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di mana kita hidup pasti akan ada aja cobaan-cobaan, godaan-godaan yang dilakukan oleh setan. Sehingga apabila kita tidak bisa menyikapi godaan-godaan yang diberikan oleh setan, maka kita akan terjerumus oleh kemaksiatan. Maksiat itu diambil dari kata bahasa Arab syai'ah ataupun khati'ah yang artinya perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar kehidupan moral, yang melanggar kesalahan moral yang dimana itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemaksiatan ini wajib sekali kita jauhi. Wajib sekali kita hindari. Karena apabila kita sudah terjerumus oleh kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan kemadorotan, akan mendapatkan kesusahan, dan akan jauh sekali dari kemanfaatan. Banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia, yang dimana maksiat itu ada yang namanya maksiat lahir ataupun maksiat batin. Yang pertama, maksiat lahir. Allah memberikan nikmat seluruh anggota badan dari mata, telinga, hidung, mulut, kepala, pundak, lutut, kaki. Itu wajib kita harus syukuri. Karena apa? Apabila dari seluruh anggota badan ini kemudian ada yang tidak lengkap, Allah cabut nikmatnya, contoh dari kaki ataupun tangan, maka kita akan merasakan kesulitan untuk menjalankan kehidupan. Akan tetapi
dari seluruh anggota badan ini, apabila kita tidak bisa memanage kehidupan, maka dari anggota badan ini akan terjerumus dari yang namanya kemaksiatan. Contoh dari mata, apabila kita tidak bisa menjaga pandangan, maka mata ini akan terjerumus kepada kemaksiatan. Mata ini sangat penting sekali kita untuk dijaga. Karena apa? Dari sumber kemasalahan, dari sumber kemaksiatan, yang paling utama diantaranya dari mata. Dari mata kita tidak bisa menjaga, maka dari mata ini akan turun ke hati. Kemudian dari hati akan naik kepada pikiran yang kemudian diproses yang menimbulkan tindakan. Apabila mata ini melihat kebaikan, maka tindakan yang kita lakukan ini akan baik. Apabila mata ini tidak bisa dijaga, kemudian akan diproses, kemudian lahirlah tindakan-tindakan yang buruk. Kemudian ada yang namanya maksiat batin. Maksiat batin ini lebih berbahaya dari maksiat lahir. Karena apa? Maksiat batin ini tidak terlihat oleh mata. Sehingga apabila maksiat batin ini tidak bisa dihilangkan, maka maksiat lahir pun akan susah dihilangkan. Karena maksiat lahir ini timbul dari maksiat batin. Apabila maksiat batin ini, apabila hati ini tidak bisa dijaga, maka tindakan lahiriah pun akan tidak bisa dijaga. Sangat. Maka dari itu, sangat penting sekali kita untuk bisa menjaga hati agar hati ini tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dari maksiat batin ini ada yang namanya maksiat iri hati, dengki, takabur, sombong, dan masih banyak lainnya. Sehingga maksiat batin ini wajib sekali kita dijaga agar apa? Agar tidak timbul maksiat-maksiat lahir. Dari maksiat-maksiat lahir, maksiat batin yang kita kerjakan, pasti akan ada akibat yang akan kita dapatkan. Karena apabila kita melakukan perbuatan baik, maka kebaikan pula yang akan mendatangkan kepada kita. Akan tetapi apabila kejahatan, kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan, maka kejelekan itu pun yang akan datang juga kepada kita. Dari kemaksiatan yang kita lakukan, yang pertama akan timbul yang namanya ilmu akan padam sinarnya. Yang tadi diceritakan tadi bahwasanya dari cerita Imam Syafi'i ini, karena kemaksiatan, ilmu akan menjadi hilang seketika. Hafalan-hafalan akan hilang seketika. Karena apa? Karena dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kemudian hati pun akan jauh dari Allah sehingga akan susah menjalankan kebaikan. Hati pun akan padam sehingga akan susah menjalankan kebaikan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu akan menutupi hati mereka. Sehingga apabila hati kita akan tertutup, maka akan susah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Kemudian, akibat dari kemaksiatan akan hilangnya kenikmatan dalam beribadah. Kenapa sih ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir,
tidak terasa nikmat, tidak merasa ketenangan yang kita dapatkan. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup sehingga nikmat-nikmat ibadah itu seketika hilang karena perbuatan kemaksiatan. Apabila kemaksiatan ini yang kita lakukan akan menimbulkan kemadharatan, maka kita harus bisa senantiasa agar kita terjaga dari kemaksiatan. Salah satunya agar kita terhindar dari maksiat yaitu dengan bertolabul ilmi, dengan memperbanyak belajar ilmu. Karena apa? Agar kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan ini tidak boleh. Apabila kita sudah tahu ilmunya, maka kita tahu, oh ini teh harus dijauhkan, harus jangan dikerjakan. Itu dari kita belajar. Tapi kenapa orang belajar tapi maksiat terus-menerus? Ya mungkin mereka belajar itu hanya sekedar belajar, tidak bisa memahaminya. Karena apa? Kalau misalnya sudah belajar terus kemudian paham, pasti mereka yang belajar itu akan terhindar dari kemaksiatan. Sehingga kita belajar bukan hanya sekedar belajar saja, tapi kita juga harus memahaminya. Agar paham, agar kemudian yang kita lakukan ini emang benar-benar tidak boleh, agar kita tahu gitu. Kemudian yang kedua, agar kita terhindar dari maksiat, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dari ibadah yang kita lakukan ini akan terhindar dari kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini akan terhindar, akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Di situ bahwasanya apabila kita salat dan salatnya benar, maka kita akan terhindar dari kemaksiatan. Kemudian sering-seringlah beristighfar. Cerita saya yang tadi bahwasanya kenapa gitu banyak pikiran tapi duka gitu ya, mikirin apa. Nah, di situ langsung perbanyak istighfar agar apa kita akan merasa ketenangan. Kemudian apabila hati tenang, hati pun lembut, hati pun baik, maka kebaikan pun akan gampang kita dapatkan. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kan ada pepatah gini, apabila kita bergaul dengan orang yang berjual parfum, maka kita akan terbawa wangi gitu. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang menjual minyak tanah, maka kita akan terbawa bau dengan minyak tanah. Sehingga pergaulan ini sangat penting sekali. Kita boleh memilih-memilih teman. Karena apa? Apabila kita tidak bisa menjaga diri gitu ya, maka kita akan terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang jelek. Sehingga bergaul dengan yang orang soleh ini sangat penting sekali. Sehingga memilih pergaulan ini memang sangat penting sekali kita untuk pilih. Kemudian ada yang namanya menjaga pandangan. Bahwasanya tadi yang apa yang kita lihat, maka tindakan itulah yang akan kita lakukan. Apabila pandangannya bagus, kemudian kita akan mendapatkan perbuatan-perbuatan yang bagus pula. Yang terakhir, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Adanya kemaksiatan itu karena yang pertama niat, yang kedua itu ada kesempatan. Maka kita perbanyak memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita terhindar dari kemaksiatan. Apabila niat sudah ada, kemudian kesempatan sudah ada, maka maksiat akan lancar. Tapi
niat sudah ada, tapi tidak ada kesempatan. Karena apa? Karena kita mempersibuk waktu yang bermanfaat, maka kita akan terhindar dari yang namanya kemaksiatan. Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman yang mendengarkan perkataan saya ini. Hidup ini hanya sekali dan umur kita adalah modal utama kita, sehingga kita hidup terus berbanyak kebaikan-kebaikan. Karena apabila bukan kebaikan, maka akan diisi oleh apa modal utama kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita semua agar tidak terjerumus yang namanya kemaksiatan. Dan Allah selalu membimbing kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.